Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruth Kristianti, NPM C1C0115158. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi pembelajaran bab 4 yang berjudul konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat akuisisi. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Jadi, di bab 4 ini membahas tentang akuisisi, di mana nilai akuisisi yang diserahkan perusahaan pengakuisisi itu sama dengan nilai tercatat dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih oleh perusahaan yang diakuisisi, atau bahasa sederhananya itu seperti perusahaan mengakuisisi dan memberikan imbalan yang sama nilainya dengan nilai tercatat dari ekuitas yang diambil alih atau ekuitas dari perusahaan anak. Nah, perusahaan pengakuisisi biasanya akan melakukan uji kelayakan atau disebut due diligence. Kemudian ini ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh perusahaan pengakuisisi. Di antaranya seperti yang kita dapat lihat di PPT itu ada prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi, kemudian kondisi industri secara umum, kemudian nilai strategis bisnis dan kualitas manajemen, dan tentunya nilai wajar dan aset maupun liabilitas. Jadi proses pengakuisisi ini hampir sama dengan bab 3, namun memiliki perbedaan pada jurnal eliminasi. Ada beberapa akun yang muncul yang tidak bisa kita temui ketika kita bicara akuisisi nilai tercatat. Baiklah, selanjutnya itu kita lanjut mulai dari contoh kecil dulu. Itu ada di buku kita halaman 103. Itu pada tanggal 1 Januari PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1,5 miliar untuk keseluruhan kepemilikan pada PT Andalas. Nilai investasi 1,5 M ini merupakan nilai wajar konsiderasian atau fair value consideration. Hasil penilaian yang dilakukan oleh PT Nusantara atas berbagai faktor yang terkait dengan PT Andalas. Nah, prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi itu seperti ini. Pada tanggal 1 Januari, kita akan buat jurnal pada tanggal 1 Januari, investasi pada PT Andalas 1,5 miliar pada debit, kemudian kas pada kredit sebesar 1,5 miliar. Nah, kemudian diperolehlah hasil hitungan seperti ini. Nah, ini kita lihat berdasarkan perhitungan itu, maka terdapat diferensial sebesar 300 juta. Karena PT Nusantara mengakuisisi sebesar 1,2 miliar, melebihi dari nilai tercatat dan nilai ekuitasnya PT Andalas 1,2 miliar. Nah, seperti maka terdapat diferensialnya 300 juta. Diferensial ini disebabkan karena dua hal, yaitu ada diakibatkan karena perbedaan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih terhadap yang berbeda dengan nilai bukunya. Yang kedua itu diakibatkan karena goodwill. Kemudian kita akan membuat perhitungan untuk nilai investasi dari PT Nusantara dan PT Andalas. Kemudian untuk melihat perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas itu kita bisa lihat di halaman 104 di tabel 4.1 ya teman-teman. Kemudian kita akan membuat jurnal eliminasi. Nah, kita membuat jurnal eliminasi itu di saham biasa PT Andalas 800 juta, kemudian saldo laba 400 juta, diferensial 300 juta, investasi pada PT Andalas 1,5 miliar pada kredit. Nah, dapat dilihat bahwa jurnal eliminasi tersebut juga menghapus seluruh saldo ekuitas milik entitas anak. Dalam kasus ini adalah saham biasa dan saldo laba sebesar nilai tercatatnya. Nah, sementara itu kelebihan nilai investasi hasil konsideran nilai wajar atas nilai buku entitas yang diakuisisi selanjutnya dieliminasikan terhadap suatu akun perantara yang disebut diferensial. Kemudian pada halaman 104 itu ada tabel 4.1. Perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas. Nah, di situ teman-teman bisa lihat. Jadi untuk
konsolidasian laporan keuangan dapat dilakukan proses yang sama seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya yang tadi kita lihat. Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.1, maka diperolehlah jurnal eliminasi sebagai berikut. Di sini kita membuat jurnal eliminasi, yaitu saham biasa PT Andalas 800 juta, saldo laba 400 juta, diferensial 300 juta, pada investasi PT Andalas 1,5 miliar pada kredit. Nah, dapat terlihat bahwa jurnal eliminasi tersebut juga menghapus seluruh saldo ekuitas milik entitas anak dalam kasus ini adalah saham biasa dan saldo laba sebesar nilai tercatatnya. Nah, sementara itu kelebihan nilai investasi hasil konsideran, nilai wajar atas nilai buku entitas yang diakuisisi selanjutnya dieliminasikan terhadap suatu akun perantara yang disebut diferensial. Nah, materi diferensial berdasarkan TSAK 22 itu diferensial harus dialokasikan. Kemungkinan dialokasikannya itu ada dua. Yang pertama itu ke aset yang diperoleh liabilitas yang diambil alih yang mempunyai nilai wajar yang berbeda dengan nilai yang tercatat. Yang kedua itu dialokasikan ke goodwill. Nah, selanjutnya kita dapat membahas aset teridentifikasi. Nah, aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Nah, dari sini disebutkan dalam TSAK 22, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka pada dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Nah, TSAK 22 juga menyatakan bahwa dimungkinkan untuk memunculkannya suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisinya. Misalnya, pihak pengakuisisi itu bisa saja mengakuisisi suatu aset yang tak berwujud dalam bentuk paten yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, jurnalnya itu kita bisa lihat di buku halaman 105 di bawah. Persediaan 50 juta, kemudian tanah 250 juta, ada diferensial 300 juta. Nah, maka jelas di jurnal itu 300 juta tadi itu diakibatkan karena perbedaan nilai wajar dan nilai tercatat dari aset berupa persediaan dan aset berupa tanah. Maka diferensial tadi akan dihapuskan dalam jurnal eliminasi dan akan dialokasikan ke persediaan 50 juta dan ke tanah 250 juta. Nah, ini kita masuk ke goodwill. Jadi perbedaan 300 juta tadi kan karena goodwill, maka kita akan mengalokasikan diferensial ini ke goodwill. Nah, dalam kasus PT Andalas, PT Nusantara jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan buku itu disebabkan oleh goodwill, maka pengalokasian diferensialnya itu sebagai ini. Jadi goodwill 300 juta pada diferensial 300 juta. Nah, menurut TSAK 48, goodwill ini tidak diamortisasikan, tapi goodwill ini akan dilakukan pengujian penurunan nilai jika terdapat indikasi bahwa telah terjadi penurunan nilai aset. Penurunan nilai aset terjadi ketika nilai tercatat dari aset tersebut lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi dengan penjualan dibandingkan dengan nilai pakai atau hasil investasi di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke pembelian dengan diskon. Nah, jadi di kasusnya PT Nusantara itu mengakuisisi PT Andalas dengan mengerahkan nilai investasi yang lebih dengan nilai tercatatnya. Maka nanti bukan diferensial yang muncul, tapi yang muncul itu pembeliannya diferensialnya akan diganti dengan pembelian diskon. Nah, kemudian misalkan PT Nusantara membeli PT Andalas harga 1 miliar, diketahui bahwa nilai wajar dari persediaan tanah adalah 50 juta dan 150 juta lebih tinggi dibandingkan dari nilai bukunya, maka nilai wajar dari aset bersih adalah 1,4 miliar. Maka terdapat selisih sebesar 400 juta
Oke, kemudian 400 juta antara nilai wajar aset bersih PT Andalas dengan konsiderasi nilai wajar yang diserahkan oleh PT Nusantara. Berdasarkan transaksi tersebut, PT Nusantara itu akan mencatat jurnal seperti ini. Nah, di tanggal 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas di jurnalnya itu di debit sebesar 1 miliar, kas di kredit sebesar 1 miliar. Nah, kemudian kita mencatat pembelian saham PT Andalas, jurnal eliminasi yang dilakukan itu saham biasa PT Andalas 800 juta di debit, saldo laba 400 juta di debit, diferensial 200 juta di kredit, investasi pada PT Andalas 1 miliar itu di kredit. Nah, jurnal kedua diferensial yang terdapat kredit karena investasi yang diserahkan oleh PT Nusantara dalam kasus ini lebih rendah dibandingkan nilai tercatatnya, maka jurnal eliminasinya saat mengalokasikan diferensial itu seperti yang kita lihat di situ, persediaan 50 juta, tanah 150 juta, diferensial 200 juta, kemudian keuntungan pembelian aset 400 juta di kredit. Di mana diferensial dienolkan, maka dicatat di posisi debit sama seperti di bab 3 kemarin, itu ada konsolidasi saat setelah akuisisi dan pelaporan konsolidasi setelah akuisisi. Baiklah, kita ke slide selanjutnya. Nah, jurnal PT Nusantara pada tanggal 1 Januari, investasi pada PT Andalas itu sebesar 1,5 miliar pada di debit, kemudian di kredit itu kas sebesar 1,5 miliar. Kecuali ada tambahan informasi bahwa lama sisa dari umur manfaat dari bangunan dan peralatan itu berapa lama, dan persediaannya diisi harusnya 60 juta, kemudian tanah di sini 200 juta. Jadi kita sesuaikan data di neraca saldo, berarti persediaan misalnya kita alokasikan 60 di sini. Kemudian yang diasumsikan peralatan tetap kita alokasikan tapi 60, tapi kita buat saja asumsi bahwa memang ada data tentang sisa umur manfaat bangunan dan peralatan. Jadi kita dapat memperbaiki dengan cara membuat jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasinya itu persediaan 50 juta di debit, tanah 210 juta di debit, goodwill 100 juta di debit, diferensial 300 juta di kredit, bangunan dan peralatan itu 60 juta di kredit. Nah, konsolidasi setelah periode akuisisi. Dengan informasi yang sama pada ilustrasi sebelumnya, diketahui bahwa selama tahun berjalan, PT Nusantara itu mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta. Sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 550 juta. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak menggunakan metode ekuitas. Selain itu, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang dapat dilaporkan. Jadi atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakuisisi perolehannya pendapatan porsi kepemilikan dari PT Andalas berdasarkan metode ekuitas. Nah, untuk menyesuaikan diferensial terkait nilai wajar bangunan dan peralatan yang lebih rendah dibandingkan nilai bukunya, diferensialnya sebesar 60 juta akan dialokasikan kepada sisa masa manfaat aset, yakni 12 tahun. Maka setiap tahunnya diferensial akan diamortisasikan lagi sebesar 5 juta, atau bisa kita itu dapat 5 juta per tahun 60 juta, itu dibagi 12, dibagi 1 tahun atau 12 bulan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi prinsip matching code yang mencaratkan untuk menentukan biaya terhadap penghasilan yang diakui. Selanjutnya, perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas per tanggal 31 Desember 2015 itu bisa kita lihat di tabel 4.5. Selanjutnya, akuisisi dengan kepemilikan sebagai akuisisi. Sebagian maka nanti di bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasi itu akan muncul kepentingan
kepentingan non-pengendali. Nah, berdasarkan PSAK 65 tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasi, maka dalam laporan keuangan itu harus ada pemisahan mana yang bagian miliknya entitas pengendali atau entitas induk atas ekuitasnya dari perusahaan anak, dan mana yang merupakan bagian yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Itulah namanya kepentingan non pengendali, dan itu harus disajikan secara terpisah. Nah, kemudian ada konsolidasi dengan kepemilikan saham dengan modifikasi dan pembuatan jurnal sehingga dihasilkannya jurnal eliminasi. Itu ada dua, karena kita mengakuisisi melebihi nilai tercatat, maka nanti akan ada eliminasi untuk mengalokasikan diferensial. Jurnal pengalokasian diferensial ini mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar 50 juta. Tanah mengalami kenaikan sebesar 210 juta, sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan 60 juta. Selain itu, atas transaksi kombinasi bisnis PT Nusantara dan PT Andalas, diakuinya munculnya goodwill. Goodwillnya itu sebesar 100 juta dari selisih imbalan yang diserahkan PT Nusantara atas nilai wajar aset bersih PT Andalas. Kemudian dapat juga pada jurnal menunjukkan sedikit perbedaan. Itu kita bisa lihat di buku ketika kepemilikan dipenuhi seluruhnya. Pada kepemilikan sebagian ini, jurnal penghapusan saldo awal investasi memunculkan suatu akun baru, yakni kepentingan non-pengendali yang mencerminkan hak pemegangan saham non-pengendali atas aset yang dimiliki entitas tanah. Nah, khusus untuk persediaan atau aset-aset teridentifikasi lainnya yang diperkirakan akan terrealisasi dalam satu periode reputasi, maka dilakukan pengalokasian diferensial di akhir tahun. Aset-aset tersebut diperkirakan tidak lagi memiliki perusahaan pada akhir tahun atau terrealisasi menjadi biaya yang akan dilaporkan pada laporan laba rugi konsolidasi. Nah, pencatatan beban pokok penjualan yang dilakukan oleh PT Andalas itu tepat untuk laporan keuangan tersendirinya. Tetapi dari sudut pandang konsolidasian, beban pokok penjualan adalah lebih tinggi sebesar 50 juta dan akan menjadi tambahan beban pokok penjualan yang harus diperhitungkan dalam menghitung beban pokok penjualan konsolidasi. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai materi bab 4. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata, kesalahan penulisan juga, berbisa terbelit-belit. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.